Apa jadinya jika pengorbanan paling legendaris yang pernah disaksikan dunia ternyata tidak memberikan kedamaian abadi? Kita semua tahu, Lelouch V. Britannia menanggung seluruh kebencian dunia dan membiarkan dirinya dibunuh demi menciptakan era perdamaian. Tapi, tahukah kalian, keajaiban itu ternyata hanya bertahan 1 tahun. Nah, buat kalian yang belum pernah nonton serial anime aslinya, saya sangat menyarankan untuk menontonnya dulu suatu saat nanti, supaya feel emosionalnya lebih dapat. Tapi, tunggu dulu, jangan keburu di close videonya. Buat kalian yang belum nonton tapi udah terlanjur penasaran, atau sekadar pengen tahu kelanjutan kisah legend ini, tenang aja. Di video ini, saya bakal bedah ceritanya dengan simple dan jelas. Kalian dijamin bakal tetap nyambung dan bisa nikmatin plot twistnya tanpa harus pusing mikirin cerita lamanya. Jadi, bagaimana caranya orang yang sudah mati tertusuk pedang bisa bangkit dari kuburnya? Siapkan camilan kalian dan mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Mari kita mulai dari titik di mana semuanya terlihat sempurna. Tepat 1 tahun setelah tumbangnya sang penguasa diktator, Kaisar Lelouch, di tangan pahlawan bertopeng bernama Zero, dunia akhirnya bisa bernapas lega. Di bawah naungan Federasi Bangsa-Bangsa Serikat, umat manusia memasuki era keemasan tanpa ada lagi perang maupun terorisme. Masa yang begitu damai ini bahkan dijuluki oleh sejarah sebagai ajaib hari esok. Di tengah kedamaian tersebut, para mantan kawan seperjuangan kini menjalani kehidupan normal. Mereka berkumpul penuh canda tawa, merayakan pembukaan Cafe Zero cabang kedua. Obrolan mereka mengalir santai. Mulai dari Kaname Ogi yang mengejutkan banyak pihak dengan mundur dari jabatan Perdana Menteri karena muak dengan politik kotor, hingga obrolan bapak-bapak soal kerepotan mengganti popok bayi. Benar-benar sebuah kontras yang tajam dengan masa lalu mereka yang penuh darah di medan perang. Melihat pemandangan hangat ini, salah satu dari mereka mensyukuri bahwa inilah wujud nyata dari perdamaian yang mereka perjuangkan. Namun, seperti kata pepatah, selama sifat dasar manusia masih memendam percikan ego, maka runtuhnya kedamaian seindah apapun hanyalah masalah waktu. Dan benar saja, mimpi buruk itu kembali. Di tengah inspeksi damai yang dilakukan oleh Nunnally di sebuah kamp pengungsi, serangan mendadak terjadi. Sekelompok pasukan Nightmare Frame misterius menyerbu tanpa ampun. Zero, alias Suzaku, berusaha mati-matian melindungi Nunnally. Namun, ia terdesak karena Nightmare yang dipakainya hanyalah unit seremonial tanpa senjata dan sistem terbangnya dimatikan. Di tengah pertarungan yang berat sebelah itu, Suzaku menyadari satu hal yang ganjil. Musuh tampaknya sudah memprediksi setiap pergerakannya. Berita darurat pun langsung menyiarkan kabar buruk ke seluruh penjuru bumi. Nunnally V. Britannia dan Zero resmi dilaporkan hilang diculik. Kedamaian yang ditinggalkan oleh Lelouch kini mulai terkoyak. Kecurigaan dunia langsung mengarah pada satu tempat, Kerajaan Zilstan. Ini adalah sebuah negara pejuang tak terkalahkan, di mana 90% wilayahnya adalah tanah gersang, sehingga ekspor utama mereka adalah kekuatan militer dan tentara bayaran. Melalui liputan Millie Ashford yang kini menjadi jurnalis, pihak Zilstan bermain bersih. Mereka mengklaim tidak tahu menahu soal insiden penculikan tersebut. Tentu saja, tidak ada yang percaya begitu saja. Di balik bayang-bayang diplomasi, sebuah operasi senyap sedang berlangsung. Callan, Sayoko, dan ilmuwan Lloyd tengah menyusup secara rahasia ke Zilstan atas perintah Schneasel. Mereka tahu Zilstan adalah pelakunya, tapi tanpa bukti yang kuat, menuduh mereka secara terang-terangan hanya akan memicu perang dunia baru.
客なら不運だったな。 Namun, penyelidikan rahasia Callan dan kelompoknya justru membawa mereka pada sebuah penemuan yang bikin merinding. Di sebuah tempat persembunyian kumuh, mereka tanpa sengaja memergoki Sisi yang ternyata juga sedang berada di sana. Tapi kejutan sebenarnya bukanlah kehadiran sang penyihir abadi, melainkan sosok yang sedang dirawatnya. Sosok itu adalah Lelouch V. Britannia. Ya, mantan kaisar yang seharusnya sudah mati tertusuk pedang setahun lalu itu ternyata masih hidup secara fisik. Tragisnya, Lelouch kini bukanlah sosok jenius yang manipulatif. Ia telah kehilangan akal, ingatan, dan jiwanya. Ia hanya menyisakan cangkang kosong yang bertingkah layaknya anak kecil yang selalu ketakutan. Dengan penuh kasih sayang yang jarang ia perlihatkan, Sisi berusaha menenangkan Lelouch yang gemetar, menjanjikannya makanan enak dan susu hangat agar ia tidak menangis lagi. Reuni yang emosional sekaligus membingungkan itu harus terhenti seketika. Pasukan keamanan Zilkestan menyadari kehadiran Callan dan langsung menyergap mereka. Di perbatasan gurun Gimsula yang gersang, Callan dan Cece Lelouch menyusup dengan berpura-pura menjadi tahanan baru kerajaan Zilkstan. Bangunan yang dulunya adalah kuil Aramu yang suci, kini telah berubah menjadi labirin besi bagi kerajaan Zilkstan. Di tengah kebisingan itu, Lloyd yang berada di luar menjalankan keahlian hackingnya. Ia berhasil menembus protokol keamanan Zilkstan dan mematikan seluruh kamera pengawas serta sensor gerak tepat pada waktunya. Callan melumpuhkan penjaga, sementara Cece membebaskan para tahanan untuk menciptakan kekacauan massa. Di screen monitor, Lloyd tergamam. Dia menemui Suzaku Kurugi, Zero, yang sedang ditahan oleh pasukan elit Zilkstan. Suzaku bukan sekadar dikurung, tetapi sedang menjalani interogasi yang sangat ngeri. Tubuhnya terikat pada mesin penyiksa, dan dia dipaksa menahan serangan mental serta fisikal yang bertujuan untuk memecahkan rahasia di sebalik identitas Zero dan strategi pertahanan dunia. Sampailah di kuil Gazaten. Di dalam dimensi spiritual inilah, Cece mempertaruhkan segalanya untuk menarik kembali pecahan jiwa Lelouch. Ketika memasuki kuil spiritual, penyusupan itu kemudian ketahuan, ternyata para tahanan di sana adalah pegawai pasukan Zilkstan. Di luar, Callan sedang berjuang mati-matian menahan gempuran pasukan elit Zilkstan, namun pada akhirnya harus kalah. Lelouch membuka matanya, bukan lagi tatapan kosong anak kecil yang ketakutan, melainkan tatapan tajam dan arogan sang kaisar iblis. Ya, Lelouch V. Britannia telah kembali seutuhnya, lengkap dengan kecerdasan jeniusnya dan kekuatan geasnya. Tanpa membuang waktu, Lelouch langsung mengambil alih komando. Ia membalikan keadaan dalam sekejap, menyelamatkan Callan dan yang lainnya, lalu menyusup ke penjara bawah tanah untuk mencari Suzaku. Saat melihat Lelouch berdiri hidup di depannya, reaksi pertama Suzaku bukanlah bahagia.
melainkan murka. Ia merasa dikhianati, mengira Lelouch sengaja memalsukan kematiannya. Namun setelah menyadari bahwa Lelouch benar-benar mati saat Zero Requiem dan kebangkitannya murni ulah CC, amarah Suzaku berubah menjadi tangis lega. Dua sahabat sekaligus musuh bebuyutan ini pun kembali bersekutu. 特品とはな、あいつお前に何を望んでいるんだ。全員戦闘準備に入る。地上から順に制圧してくれる。120年ほど前に渡ってきた傭兵にそんな名誉があろうとはな。ルルーシビブリタニアが命じる。 Tapi Lelouch tahu, untuk menghancurkan negara militer sekuat Zilkstan dan menyelamatkan Nunali, ia butuh pasukan. Dan tebak apa yang ia lakukan? Ia menghubungi semua mantan musuh dan sekutunya. Perang besar pun meledak di ibu kota Zilkstan. Seperti biasa, taktik Lelouch berjalan sempurna, menguasai medan perang bagaikan papan catur. Ia menyusup masuk ke ruang tahta untuk berhadapan langsung dengan penguasa Zilkstan, Ratu Shamna. 民を守る気はないのか。このゼロの名を恐れるのなら、用があるのはナナリーだけ。もう一度言う、降伏しろ。降伏は無理ね。 Tapi anehnya, setiap kali Lelouch melancarkan jebakan brilian, Shamna selalu bisa mematahkannya. Taktik Lelouch selalu gagal berulang kali tanpa ia sadari. Hingga akhirnya, sang jenius kita menyadari satu fakta mengerikan. Ratu Shamna memiliki gias pemutar waktu. Setiap kali sang ratu mati, kesadarannya akan terlempar mundur 6 jam ke belakang. Pantas saja ia bisa memprediksi semua serangan Lelouch, karena ia sudah melihatnya berulang kali dari masa depan. Lalu, bagaimana cara mengalahkan musuh yang bisa mereset waktu setiap kali ia dibunuh? Simple, jangan bunuh dia. Lelouch berhasil menjudutkan Shamna dan menggunakan giasnya untuk memberikan perintah mutlak. Tidurlah untuk selamanya. ない。いや、お前は眠るがいい。眠っていては何もできん。 Karena Shamna hanya tertidur dan tidak mati, efek putaran waktunya tidak pernah aktif. Skakmat sempurna dari sang kaisar. Di saat yang bersamaan, Suzaku berhasil menghancurkan komandan tertinggi Zilkstan dalam pertarungan mecha yang super epic. Lelouch kemudian bergegas menuju gerbang Duniasi dan menarik paksa kesadaran Nuneli yang sedang dimanfaatkan oleh musuh. Kakak beradik ini akhirnya bereuni dalam pelukan penuh air mata. Dengan selamatnya Nunali, misi telah selesai. Dunia meminta Lelouch kembali memimpin, atau setidaknya tinggal bersama adiknya. Tapi Lelouch kemalak. Ia sadar tugasnya di dunia manusia sudah benar-benar berakhir. Ia menyerahkan perdamaian dunia di tangan Nunali dan Suzaku. Sementara itu, Sisi yang merasa perannya sudah selesai, diam-diam mengemas barangnya dan pergi mengembara sendirian. Tapi langkahnya terhenti. Lelouch mengejarnya. Di momen penutup yang sangat romantis, Lelouch menyatakan bahwa mulai hari ini, ia akan membuang masa lalunya dan mengubah namanya menjadi LL.
Ini bukan sekedar ganti nama, melainkan sebuah lamaran dari Lelouch untuk menanggung kutukan keabadian dan mengembara berdua bersama Sisi selamanya. Sebuah happy ending yang sangat memuaskan bagi sang kaisar iblis. Nah, itu dia alur cerita lengkap dari Code Geass Lelouch of the Resurrection. Meskipun mengorbankan ending tragis dan legendaris dari serial aslinya, film ini sukses memberikan konklusi yang manis untuk Lelouch dan Sisi yang sudah terlalu banyak menderita. Bagaimana menurut kalian? Lebih suka ending asli di mana Lelouch mati sebagai martir, atau ending di mana ia hidup abadi bersama Sisi sebagai LL? Coba tulis pendapat barbar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan bedah alur cerita seru lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.